Jadi untuk merubah mindset-nya, guru menjadi pola pikir yang bertumbuh, itu memang butuh penguatan ekstra dari seorang kepala sekolah. Pentingnya Kombel, jadi orang tua, guru, wali murid, kemudian anak-anak, kita tahu kebutuhan belajar itu apa, dan apa yang dibutuhkan. Dan di situ bisa mengurangi kos pengeluaran sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Etam BGTK Provinsi Kalimantan Timur. Jumpa lagi pada podcast Etam Kayu Bebaya yang merupakan program komunikasi digital yang dipersembahkan oleh BGTK Provinsi Kalimantan Timur sebagai wadah informasi, inspirasi, dan mengangkat topik-topik pendidikan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Pada kesempatan podcast hari ini, saya Arum Widiantia sebagai moderator akan membahas topik yaitu implementasi pembelajaran mendalam dalam pendidikan Kalimantan Timur edisi Kepala Sekolah jenjang TK dan SD. Telah hadir dua narasumber hebat kita hari ini yaitu Ibu Nuride, Kepala Sekolah TKIT Arajwa, Samarinda, dan Ibu Celda, Kepala Sekolah SD Negeri 08 Samarinda Selamat siang Ibu-ibu, gimana kabarnya? Walaupun agak mendung di luar sana. Ya. Mendung tapi tidak berarti hujan kan? Iya, betul sekali. Baik Ibu, sekitar setahun belakang ini kan ramai sekali pembahasan terkait pembelajaran mendalam. Kalau boleh tahu bagaimana untuk implementasinya sendiri di sekolah Ibu berdua, apakah sudah mulai mencoba menerapkan konsep dari PM ini atau mungkin masih meraba-raba gitu, seperti apa sih bentuknya? Kita mulai dari Ibu Celda. Jadi alhamdulillah saat ini, sekolah kami ini sudah berjalan. PM itu mulai di tahun ajaran baru per Juli 2025 kemarin. Nah, namun tadi kita juga tidak stagnan hanya sampai di situ saja, tapi ada beberapa strategi-strategi sekolah yang memang untuk menguatkan, bahkan tidak menguatkan saja, ini lebih mendistribusikan kepada guru-guru kami itu PM itu seperti apa sih? Dan apa sih perbedaannya dengan kurmer kemarin? Karena jangan sampai mindset ganti kurikulum itu ada di dalam mindsetnya para guru-guru saya dulu, karena dia sebagai leader kelasnya. Nah, yang mana nantinya dia juga akan memberikan informasi itu kepada orang tua murid. Nah, jadi ini alhamdulillah di sekolah kami itu udah berjalan dan sampai di saat ini itu kita lagi proses penguatan terus berulang agar nantinya itu lebih matang lagi untuk ke depan. Menjawab pertanyaan tadi tentang apakah PM itu sudah dilaksanakan. Alhamdulillah kalau di atas Jawa itu sudah, dan Masya Allah luar biasa karena memang sebenarnya kalau di TK itu pembelajaran active learning-nya itu memang sebenarnya sudah ada dari kemarin. Sehingga ketika PM ini muncul, kita itu semakin memperdalam gitu ya. Bagaimana caranya supaya ini bisa implementasinya tuh dapat. Nah, kan sebenarnya kalau di TK itu kan experience anak ya, pengalaman. Jadi mendalamnya itu bagaimana apa yang dirasakan, nah itu yang akan dirasa. Karena memang pembelajaran itu sebenarnya kan tidak hanya teoritis ya, bagaimana setelah dia menerima informasi dari gurunya, kemudian dia bisa mengaplikasikan bersama temannya, keluarganya, itu Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian untuk pertama kali ibu-ibu berdua mendengar konsep PM sendiri, apa yang terlintas dalam pikiran ini? Apakah merasa ini sebagai beban atau seperti apa atau tantangan? Kalau di saya itu adalah sebuah hal yang memang harus kita adaptasi langsung. Kita harus responsif terhadap semua perubahan-perubahan dari kebijakan maupun regulasi pendidikan. Nah, inilah yang saya bawa kepada guru-guru saya agar guru saya itu memiliki mindset yang growth. Jadi dia sudah bisa menerima mau apapun itu kurikulumnya, mau apapun kebijakan apapun itu udah dilakukan saja, diikuti saja. Tapi tadi kita tetap harus open dengan cara sering belajar, kemudian kita berbagi, sharing, dan itu nanti akan menjadikan sebuah hal kebiasaan kita tidak perlu lagi jadi beban.
tapi dengan penguatan dari kepala sekolah, pendampingannya, serta juga program sekolah dengan memberikan pelatihan ataupun workshop itu adalah salah satu menguatkan guru kita agar trigger-nya tuh ada, mau apapun kurikulum jalan, seperti itu sih. Dari Ibu Nur. Tentang bagaimana dengan kita menyambut Iya. kurikulum ini, masya Allah luar biasa. Jadi di Arajua itu karena kita kan sekolah swasta nggih. Terus kemudian otomatis untuk para gurunya sendiri dimulai dari awal masuk. Kita rumuskan dulu innamal a'malu binniyatnya tadi. Untuk apa kita mengajar. Jadi ketika untuk menjadi seorang pendidik tentunya dia harus belajar dulu. Maka pembiasaan belajar itu sebenarnya memang sudah ada dalam kita, apapun yang ada di dalam regulasi ini kita tetap harus menyangkal. Karena tanpa disuruh belajar pun kita juga belajar. Kebetulan di kita itu kan, sudah ada jadwal-jadwalnya untuk bagaimana dia berbagi, belajar, sharing, dan segala macam juga sudah ada. Jadi insya Allah, aman aja. Baik. Untuk selanjutnya di konsep PM ini, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, namun menjadi aktivator. Menurut Ibu, seberapa siap guru-guru untuk mengubah kebiasaan dari yang biasanya hanya satu arah memberikan proses belajar itu menjadi seseorang pendamping yang untuk memancing rasa ingin tahu dari para siswa? Kita butuh proses, jadi tidak mudah juga merubah mindset-nya para guru yang terbiasa kalau dulu tuh apa ya, teacher centered ya. Ya, untuk menjadi seorang student centered itu harus ada penguatan dan coaching dari kepala sekolahnya untuk memonitoring setiap kegiatan-kegiatan khususnya di kegiatan pembelajaran mendalam agar nanti itu menjadi bahan evaluasi. Karena tadi kok kita tidak kuatkan ya, jangan hanya pada saat observasi saja. Memang supervisi itu sangat dibutuhkan. Itu sebagai bentuk untuk menguatkan pada guru-guru kita agar kembali yang hal yang benar yaitu tadi kita tidak hanya dengan menggunakan metode lama. Jadi untuk merubah mindset-nya guru menjadi pola pikir tetap menjadi pola pikir yang bertumbuh, itu memang butuh penguatan ekstra dari seorang kepala sekolah, selain dia menjadi contoh, tapi dia juga nanti mempraktekkan langsung, ya. Bagaimana sih pembelajaran mendalam ini diterapkan, itu seperti apa gongnya, ya. Kalau kita lihat apa sih core-nya PM, itu bukan hanya saja sekedar teori saja, tapi juga dengan cara memberikan pelatihan, bahkan kita memberikan, mengadakan workshop di sekolah itu untuk menguatkan itu. Disitulah nanti penguatan-penguatan entah kita dari narasumber luar, atau kami dari kepala sekolah, atau nanti berbagi ya dari rekan sejawat, itu dapat merubah mindset-nya seorang guru-guru saya itu, yang alhamdulillah sekarang udah berubah sekali. Dan jadi yang konsep dia ceramah saja atau teacher centered itu udah berkurang di sekolah kami. Baik, baru masya Allah luar biasa ya. Jadi karena ini di TK, di taman kanak-kanak, tentu yang kita hadapi siswanya beda sekali dengan anak-anak yang sudah paham di antara usia 7 tahun dan selanjutnya. Dan ini kalau di TK itu kan kita sebagai penggerak ya. Kita nggak bisa kalau di TK diterapkan dengan guru sebagai apa student center tadi, otomatis anaknya kabur. Maka memang sudah menjadi hal yang wajar kalau di TK itu eee, kita bersama-sama gitu. Kita menggerakkan bagaimana anak-anak itu contohnya mau bertanya, kita harus menggali gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan pemantik sehingga dia tuh mau contohnya mau bergerak, mau ikut nyanyi atau mau ikut tepuk tangan itu luar biasa. Karena bagi saya pengajar itu tidak hanya mentransfer ilmu, tapi guru itu merupakan murabi yang tidak hanya memberikan pembelajaran akademik saja di situ, tetapi bagaimana walaupun anak kecil, alhamdulillah kalau di Al-Najwa itu ketika guru bercerita contohnya, karena di dalam majelis pagi kita ada, pasti ada yang namanya cerita ya, cerita tentang tokoh-tokoh, kita kan tokoh Islam. Dan itu kita dapati bahwa anak-anak itu ada loh yang sampai bisa menangis dengan cerita guru tadi. Maksud saya gini, ketika anak-anak sudah memahami pola kata yang ibu guru sampaikan dan dia bisa meresapi, itu bisa dilihat dari ekspresinya. Maka di sini saling ya, saling bagaimana antara guru dan anak itu tidak hanya berpusat pada guru, tetapi anak juga diberikan peluang. Dan itu sudah menjadi suatu hal yang biasa di TK. Baik. Lalu kemudian kita ingin murid itu tidak hanya tahu apa yang disampaikan, tapi juga mengerti maknanya Iya. seperti yang disampaikan. Bagaimana langkah nyata yang Ibu berdua lakukan di sekolah agar kemampuan berpikir kritis murid kita bisa naik gitu?
levelnya. Guru bisa membuat sebuah bahan ajar atau materi ajar itu lebih basically-nya adalah problem solving, ya. Terus berbasis diskusi, bagaimana cara dia confident dalam hal memberikan pendapat. Ya tadi kita tidak perlu menyalahkan anak, dia dengan berpendapat saja itu sudah sebuah nilai value bagi siswa, dia berani. Nah, dengan kita tadi merancang pembelajaran berbasis diskusi, terus kemudian bagaimana cara memecahkan masalah, entah itu pemecahan masalah dari pengalamannya dia di rumah ya, kita kan ingin pembelajaran itu dengan kontekstual yang nyata, yang dihadapi atau yang dialami oleh anak sehari-hari. Namun dibutuhkan penguatan guru nantinya untuk meluruskan jika pengalaman sehari-hari anak itu salah. Makanya butuhnya afirmasi dan konfirmasi dari guru dalam hal pembelajaran di kelas atau closing ya, guru itu memberikan penguatan. Bahkan juga guru bersama siswa itu akan mengadakan sebuah refleksi. Karena memang di PM ini saya menginformasikan kepada guru-guru saya refleksi itu penting. Selain refleksi dari cara kita mengajar, kemudian refleksi juga bahan yang ajar yang kita buat dan bagaimana cara kita mentransformasi pembelajaran kepada mereka. Kenapa? Agar nantinya pembelajaran yang kita sampaikan itu tepat sasaran, sesuai dengan kondisi dan gaya belajar anak masing-masing. Dan ini bukan gurunya saja yang mengadakan refleksi, siswanya pun kita ajak. Jadi itu nanti akan membiasakan siswa kita itu untuk berpikir kritis, ya, dan bisa juga nantinya dengan berpikir kritis mau tidak mau dia akan menjalankan nalarnya. Nah itu jadi kalau di saya itu sebuah kombinasi ya, ekosistem pembelajaran yang memang ini harus dibiasakan oleh guru dan siswa di dalam pembelajaran dan tidak hanya saja sebagai guru kelas. Dan ini saya meminta kepada seluruh guru kelas dan guru bidang studi dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya walaupun nanti sifatnya berbeda-beda fase kan, berarti berbeda-beda perlakuannya. Jadi kita sesuaikan seperti itu. Kalau untuk di TK sendiri, Kalau di TK, bagaimana pembelajaran itu anak-anak bisa memahami gitu ya. Nah, kalau di TK itu lebih ke dalam konteks kontekstual ya. Kalau di ini bagaimana sih anak-anak ketika kita contohnya, bagaimana caranya kita bisa menghemat air. Nah, maka di dalam tema air itu, kita sampaikan tuh, ada ayatnya sampai, karena kita berbasis Islam, segala sesuatu memang kita deep-nya itu kita mengulik dari ayat Al-Qur'an, ya. Kemudian kita ambilkan filmnya, kemudian kita prakteknya. Nah, dari situ ketika anak-anak sudah memahami bagaimana misalnya contoh penjadian air contohnya, bagaimana kan anak paham tadi kan maksudnya gitu. Nah, ketika anak-anak praktek itu dari mulai air kotor, kemudian dia bisa menjadi jernih dengan beberapa tahap, ending-nya gini, "Oh, ustazah, berarti air bersih itu mahal ya? Kenapa kalau pas minum anak-anak teman-teman suka dibuang?" Nah, berarti ketika nanti anak-anak sedang berwudu atau cuci tangan, ending-nya apa yang dia katakan? "Kita harus hemat air loh, karena air itu susah dan air itu mahal." Maka kita harus jaga. Itu prosesnya juga lama, memerlukan banyak tahapan juga gitu kan, seperti itu. Tidak hanya air, mungkin yang lainnya juga banyak. Jadi artinya bagaimana, guru menyampaikan sebuah materi kemudian anak memahami hikmahnya apa sih gitu ya, apa yang bisa direfleksi. Nah akhirnya anak-anak itu juga bisa memahami sampai di rumah. Dan anak-anak itu kami juluki dia sebagai dai-daiyah di rumahnya. "Mah, jangan kalau cuci piring jangan airnya jangan ngocor terus." Itu hal yang sepele, tetapi itu sudah dalam kalau menurut saya, karena susah loh cari air bersih, gitu kira-kira. kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Supaya murid berani mencoba hal baru, mereka harus merasa aman dan tidak takut salah. Bagaimana cara ibu menciptakan suasana sekolah yang santai namun juga serius, di mana murid merasa dihargai meskipun pendapatnya berbeda? Silakan dari Arajua itu di TK-nya mempunyai slogan, "Arajua sehat, tangguh, berkarakter, dan toleran." Dan itu kalau sehat oke lah ya, tangguh oke, berkarakter. Berkarakter itu kan sebagian dari bagaimana kita bisa menciptakan suasana sekolah itu menjadi bagian yang menyenangkan buat anak-anak.
Yang pertama, kalau di TK, ketika anak-anak itu sudah betah di TK, di sekolah, dia dijemput itu nangis, itu tandanya sekolah itu berhasil. Karena anak itu sudah merasa nyaman di sekolah. Karena kita tahu bahwa aman itu adalah kunci bagaimana untuk memantik anak untuk belajar, ya kan? Kalau nggak aman, sehebat apapun gurunya, ibarat kata, kalau diri anak merasa terancam dan segala macam, dia tidak akan muncul keberanian buat anak, ya. Sebagai contoh, ketika anak-anak di dalam Arajua itu, punya banyak momen. Nah, di dalam sekolah saya itu ada sebuah panggung, di mana di situ, untuk melatih anak-anak keberaniannya sebelum dia tampil keluar. Nah, di tempat kita itu dibiasakan, contohnya adalah membuat sebuah tarian. Sebuah membuat tarian itu kita tawarkan dulu pada anak-anak, "Kita hari ini temanya kemerdekaan, mau nari apa, mau lagu apa?" Itu anak-anak bebas memberikan pendapat, bebas memberikan gerakan, ekspresinya seperti apa, dan, pendapat dia, ide dia, itu nanti dirangkum dijadikan sebuah tarian, itu contoh. Bagaimana kita bisa memahami ketika anak-anak itu idenya dipakai, betapa senangnya hatinya. Itu menurut saya sudah merupakan penghargaan yang luar biasa, karena dia tahu, "Oh, tari tadi itu adalah karya saya." Gerakannya, jadi guru itu tidak terlalu harus misalnya ngajarin ini begini, enggak, karena dia yang membuat. Kemudian dirangkai, lagunya dia yang pilih, kemudian dia merangkai, guru tinggal menyempurnakan. Itu contoh bagaimana kita bisa menghargai pendapat anak tanpa timbul rasa takut. Artinya anak itu sudah muncul keberaniannya dan akhirnya ketika dilombakan pun mohon maaf, alhamdulillah, karena dia sudah pede, sudah berani, ya insya Allah dia totalitas mendapatkan hasil yang terbaik, itu contoh. Kalau untuk di SD sendiri? Jadi kalau di SD kami itu, saya bersama para guru-guru itu berkomitmen untuk, membangun sebuah budaya yang sifatnya budaya menghargai proses belajar siswa. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa siswa kita itu pasti memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan bahkan nanti pola pikirnya, mindset, dan perspektif juga pasti akan beda. Dan ini juga nanti akan menentukan gaya belajar siswa yang berbeda di dalam kelas. Maka dari itu, kami itu dalam hal mengaktualisasikan budaya ini, bahkan mengimplementasikan dalam sehari-hari di sekolah, itu memang guru-guru itu sebelum dia setiap di awal semester ya, di dalam 1 tahun sebanyak 2 kali kita melakukan asesmen diagnostik. Ya tadi untuk mengukur dari segi ya kita bilang tuh strongernya sama weakness-nya. Agar nantinya guru itu paham dan tepat sasaran dalam hal mengajarkan bahan ajarnya, strategi mengajarnya. Ya karena tadi kondisi di kelas kan berbeda-beda. Nah, dan disitulah dengan slogan sekolah kami 7S, yaitu salam sopan santun, kemudian senyum dan syukur, itu kita implementasikan bareng dengan bagaimana cara menghargai proses belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, nantinya pada saat di dalam kelas, di situ akan dibuka forum diskusi untuk siswa, terutama dalam hal pembelajaran apapun di situ. Siswa diberi pemantik untuk bercerita, bertanya jawab, bertukar pendapat, agar nantinya dia bisa percaya diri dalam mengeluarkan ya bagaimana sih kritisnya dia, nalarnya dia, dan bagaimana ucapannya dia, dan untuk menyenangkan. Tadi kita kalaupun dia memberikan pendapat yang salah ataupun berbicara yang salah, budaya menghargai proses belajar itulah yang nanti kita tanamkan, ya jangan dibully, ya. Kemudian jangan dia di-punishment atau di-justice langsung, dan itu juga kita ajarkan kepada para teman-temannya kalau nanti ada temannya yang mengeluarkan pendapat atau berbicara di depan itu salah ataupun keliru, paling tidak hargai dia sudah bisa maju, dia sudah bisa berbicara, itu sudah sebuah value kita bahwa mengukur keberhasilan kita dalam hal anak sudah berani memberikan pendapat. Tinggal nantinya guru itu bisa meluruskan, menguatkan, bahkan mengkonfirmasi agar nantinya kalau memang dia salah dia bisa lurus kembali. Dan itu sebenarnya bukan kepada guru ke siswanya saja, saya pun membuka forum. Oke, dengan prinsip kita santai ya dalam hal Bapak Ibu mengajar, tapi tadi serius.
Berarti kan kalau di serius ini kita ada regulasi, kita menjalankan, ada kebijakan yang memang kita pegang dan ada juknis. Namun tadi sifatnya santai. Jadi guru pun saya beri kebebasan dalam hal bercurah pendapat. Jadi nantinya ini sebuah sinergitas ya juga kepala sekolah kepada guru budaya menghargai proses mengajar bahkan belajarnya guru dan guru pun juga nantinya akan memperlakukan hal sama kepada siswa seperti itu sehingga nanti di dalam lingkungan sekolahnya kelasnya itu pasti akan menjadi anak jadi betah jadi santai jadi nyaman tapi tadi diikat dengan keseriusan dia dalam pembelajaran dan itu lebih cepat masuk dan itu udah kami alami ternyata anak dengan pola senyum dengan pola santai seperti ibunya itu ternyata pembelajaran apapun itu lebih masuk ya dan itu lebih anak dapatkan bahkan anak bisa mengaktualisasi kembali di sekolahnya ataupun juga di rumahnya seperti itu. Iya, karena dia nyantai. Walaupun dia salah, masih bisa di backup oleh gurunya. Dan malah kan dikuatkan, diluruskan oleh gurunya. Dan ini nantinya akan terjadi sebuah ekosistem di kelas itu untuk teman-teman yang jadi contoh. Oh nggak apa-apa, salah aja dia nggak dimarahin kok. Ya bahkan diluruskan. Nah ini nanti akan menjadi pemantik kepada para teman-temannya yang lain. Nah, Ibu, sekarang kan zamannya digital. Bagaimana Ibu memimpin para guru agar teknologi digital ini bisa digunakan dalam hal cara berpikir kritis tadi? Jadi sehingga mereka tidak cuma jadi pembaca pasif saja. Jadi di era digital ini tentu diawali dari gurunya dulu. Walaupun kalau di TK itu memang tidak banyak anak-anak belajar digital, tetap harus dikenalkan. Maka dengan adanya bantuan TV itu ya, yang diberikan kepada kita, itu menjadi, apa namanya, sarana pembelajaran bagi kita semuanya. Dan kita di sekolah juga ada, sebelum kita, sampaikan kepada anak-anak, kita juga punya program. Nah, jadi setiap guru, kalau di tempat kita itu ada, dia membuat sebuah karya, misalnya video pembelajaran, yang itu karya guru. Dan alhamdulillah kali ini kita berkolaborasi dengan Canva Indonesia. Jadi semua guru itu memang kami sedang belajar dengan seorang tutor gitu ya, yang memang saya, eee, kolaborasikan dengan guru-guru, di sekolah, supaya dalam setiap pekan dia tuh punya karya. Dan bahkan ada beberapa konten-konten yang mungkin, eee, seperti kita entertain ya, itu ada di Arajua. Jadi makanya pembelajaran digital itu penting sekali. Sebelum, kita sampai ke anak, maka guru membuat dulu tadi sebuah konsep supaya misalnya contoh film, hari ini kita belajar tentang tema tanaman, maka guru tadi membuat, proses, cara menanam contohnya, itu hasil karya guru sendiri. Nah, jadi ketika dia memahami itu karyanya, bahkan mungkin yang jadi, apa namanya, artisnya atau mungkin itu maskotnya itu dia, anak itu lebih lebih senang. Dan itu sudah kami lakukan di situ. Jadi kita sekarang, ada 1 pekan sekali kita belajar dengan Canva Indonesia yang sepertinya hanya ada 10 kalau nggak salah ya, 10 sekolah dan alhamdulillah, Raja itu masuk. Di situ kita didatangi oleh para ini, dari kampanye, ya, datang ke sekolah untuk membimbing kita, dan kita juga punya target bahwa pembelajaran digitalisasi itu tidak hanya pada kita, tetapi kita punya kewajiban bagaimana kita membuat kombel orang tua, dan orang tua memahami tentang digitalisasi pembelajaran. Jadi tidak hanya kita. Iya, iya, jadi mulai dari guru, orang tua, dan kemudian anak-anak. Alhamdulillah kalau di Raja sudah berjalan dan saat ini sedang berproses. Mohon doa semoga kita juga termasuk nanti menjadi salah satu, apa namanya, pilot project karena hanya 10 sekolah ya di Kalimantan Timur dan alhamdulillah masuk di situ. Kalau untuk di SD sendiri. Oke, baik. Untuk digitalisasi, baik itu pada saat di pembelajaran maupun ke guru maupun ke siswa, saya sebagai kepala sekolah itu mengambil langkah yang paling penting itu adalah peningkatan sumber daya manusianya dulu. Kenapa? Karena tadi gurunya adalah leader kelas ya, sehingga guru harus tahu dulu bagaimana sih pemanfaatan digitalisasi atau pemanfaatan ini untuk dikolaborasikan atau diintegrasikan dengan pembelajaran di kelasnya itu seperti apa. Makanya saya itu memberikan pelatihan, membuka workshop, bahkan IHT kemarin dengan mengundang para narasumber yang memang
sudah sesuai dengan kompetensinya untuk guru-guru saya. Narasumber pun juga itu tidak hanya dari luar, bahkan kita pemberdayakan kepada guru-guru yang memang sudah tahu IT. Itu dijadikan kalau kita bilang tutor sebaya. Nah, sehingga itu nanti akan memperkuat ya SDM saya terkait tentang digitalisasi. Dan itu tidak hanya sampai di peningkatan SDM-nya saja, saya juga lagi mengembangkan dengan inginnya digitalisasi di sekolah saya itu saya kembangkan dengan pengadaan infrastruktur di sekolah. Salah satunya contoh saya merubah ruang gudang ya, dulunya ruang kelas menjadi ruang gudang, itu saya merubah menjadi sebuah ruang multimedia. Di mana ruang multimedia itu dengan harapan nantinya ruang tersebut itu menjadi sarana pembelajaran guru bergantian, terjadwal. Dan alhamdulillah dengan ruang multimedia itu banyak sekali manfaatnya, terutama terkait dengan pemanfaatan digitalisasi. Dan kemudian saya juga alhamdulillah dengan dapat bantuan dari Kemendikbud kemarin, AnyBoards, kemudian papan interaktif digital, bahkan juga kami dari sekolah menganggarkan setiap kelas itu punya LCD. LCD yang sudah ditanamkan permanen. Dan saya memastikan agar nantinya dari pelatihan yang diberikan kepada guru, dia langsung aktualisasi tuh di kelasnya, yaitu dengan memanfaatkan digital yang ada di kelas, yaitu tadi dengan merancang pembelajaran atau materi ajarnya dengan menggunakan Canva, kemudian bisa juga dengan PPT, intinya berbasis digitalisasi. Jadi digitalisasi itu hidup di situ nantinya. Wah, menarik sekali ya sahabat Etam pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya, bagaimana menghidupkan komunitas belajar di sekolah agar guru-guru bisa saling sharing mau keberhasilan, kegagalan mereka saat mencoba menerapkan PM ini. Baik, tentang komunitas belajar. Nah, ini punya sejarah nih kalau di Al-Azhar. Karena kalau di TK kami, anak-anak itu kan pulang jam 1, walaupun TK itu pada umumnya pulangnya jam 11. Tapi kebetulan tempat kami pulangnya jam 1. Sedangkan jadwal guru pulang itu jam 4. Maka ada sisa waktu yang sekian jam itu kita manfaatin. Setiap hari itu ada yang namanya komda. Kalau dulu, ini saya tulis dalam sebuah buku, namanya Sejarah Lingkaran Belajar. Kebetulan, kami sudah ada program seperti itu tuh sejak tahun 2012, karena sekolah berdiri juga tahun 2012. Maka kita punya kebiasaan bahwa misalnya Senin karena kita basic-nya Islam, Senin kita belajar tentang apa, Selasa apa, dan selanjutnya. Kecuali yang hari Jumat sudah dipastikan bahwa Jumat adalah pendalaman guru kepada Al-Quran. Karena apapun yang dipelajari di sekolah kita, itu ending-nya adalah Al-Quran. Maka Ombel ini adalah merupakan wadah yang sangat luar biasa buat saya. Karena di situ dia bisa berbagi praktek baik, curah pendapat, tukar pikiran. Dan itu tidak hanya saat keberhasilan saja. Contoh di TK itu, apalagi TK inklusif ya, itu ada bermacam-macam karakter. Nah, ada beberapa guru yang mereka mungkin gagal ketika menghadapi si anak. Kita bisa tuh, ada wadahnya di situ. Bagaimana kita saling memberikan pengalaman, tukar pikiran, saling berbagi, itu bisa di situ. Jadi, Kombel di Al-Najwa itu sangat bermanfaat sekali ya, dan alhamdulillah dari Kombel tersebut juga semua guru di Al-Najwa, semua menjadi narasumber. Tidak hanya itu, guru kelas, guru pendamping. Kalau di TK kan gurunya 2 ya, ada 1 guru inti, 1 guru pendamping. Semua harus jadi narasumber dan mereka semua harus berani. Mengapa? Karena setiap ada tamu yang datang, kalau sekolah kita menjadi sekolah rujukan, kalau hanya mengandalkan 1 orang, mungkin itu akan kelelahan. Maka dijadwal, bab ini guru A, guru B, guru C. Bahkan, terkait dengan kurikulum atau metode yang baru, kalau kemarin dari kurikulum merdeka, sekarang metodenya dengan pembelajaran mendalam, itu ketika kita kombel, kita libatkan juga yang namanya, mohon maaf OB. Kita harus duduk bersama. Mengapa? Ketika ada salah seorang mungkin yang tanya, di luar mungkin tamu, kan tamu nggak tahu ya itu siapa. Minimal dia bisa menjawab sesuai dengan pengetahuan. Jadi tidak hanya 1, 2 orang guru yang tahu, tapi semua harus tahu. Ya, jadi itu merata. Pemahaman kita di Arajua, dari mulai kepala sekolah sampai dengan yang terbawah, itu insya Allah
merata. Bahkan mereka masing-masing guru sudah bisa menuliskan apa yang dia ketahui praktek baiknya. Dari mulai guru sampai dengan pantry, itu juga menuliskan. Kalau pantry apa? Cara membuat menu yang baik untuk anak. Itu juga sangat bermanfaat. Dan itu ternyata juga dibaca oleh guru. Itu dari Kombel. Dan itu bisa mewujudkan cita-cita kami menjadi anak yang robbani. Karena robbani itu ketika anak paham dengan Robnya, paham dengan Tuhannya, maka dia akan tahu bagaimana paham dengan lingkungannya, tugas belajarnya dengan orang tuanya, itu yang kami pegang dulu. Itu kami awali dari Kombel. Karena sebenarnya di dalam lembaga pendidikan kan intinya bagaimana seseorang bisa punya akhlak ya. Yang terpenting adalah akhlak. Maka dari akhlak itu akan terbentuk bagaimana orang bisa menjadi pembelajar, bisa menjadi orang yang empati dan segala macam. Jadi luar biasa. Ini ada beberapa Kombel yang saya tulis. Ini lama sebenarnya nulis saya. Dari tahun 2020, ini tahun 2012 saya sudah menulis. Kemudian yang terakhir ini tahun 2000, ini 2020 dan itu selanjutnya. Dan itu sebenarnya memang sebelum ada yang namanya kompleks belajar 2024, kami namanya lingkaran belajar. Itu yang menyatukan kita semuanya karena di dalam Arajo itu dengan adanya Kombel itu kita punya budaya yang namanya jangan sampai temannya bunyi minta tolong. Kan di dalam sebuah lembaga pasti paham ya, apalagi sebuah organisasi. Jadi yang namanya ego manusia masing-masing, latar budaya masing-masing, dan di tempat kita itu ada, jangan sampai temanmu bunyi minta tolong. Itulah timbulnya rasa empati, akhirnya kita timbul kebersamaan dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, sejak Arajo berdiri sampai sekarang, belum ada rasa yang pindah. Masih orangnya itu aja. Jadi karena apa? Kekeluargaan yang kuat dan timbullah loyalitas. Bagaimana dia mengabdi bahwa mengajar itu bukan hanya sebagai apa namanya, kebutuhan hidupnya, tetapi sudah merupakan ibadah dalam dirinya. Ketika saya berbuat baik, berbagi pada orang lain, maka insya Allah kita akan dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjadi manusia yang baik. Dari Kombel. Ya, Berkembang bersama ya. iya. Iya. Kalau untuk dari SD sendiri, Kombel itu sebenarnya baru berdiri itu di saat di kepemimpinan saya di tahun 2023 ya, walaupun sebenarnya dari 2013 kok tidak salah Kombel itu sudah ada ya. Nah, namun baru dibentuk itu di 2023. Jadi sebelum itu adalah KKG. Ya, kelompok kerja guru yang mana saat itu sebulan sekali, namun sudah saya rubah. Begitu kita sudah membentuk Kombel dan ada titik fokusnya. Jadi KKG yang kita bentuk sebagai Hari Belajar Guru itu khusus per paralel. Jadi ada KKG kelas 1, 2, 3 dan nanti ada mata pelajaran. Di mana difokuskan di KKG kelas itu paling tidak ada 1 hari di dalam 1 minggu. Nah, di mana fokusnya itu adalah bagaimana mengangkat permasalahan-permasalahan di kelas merekanya masing-masing. Nah, dan kemudian juga bagaimana tata cara solusi dari permasalahan itu terhadap permasalahan yang ada. Jadi sifatnya berbagi praktik baik ya di kelas itu. Itu untuk ke KKG. Begitu Kombel kita bangun, kita buat dan itu mulai kita buatkan program juga bahwa Kombel ini nanti akan dilaksanakan setiap sebulan sekali. Namun sudah sifatnya adalah seluruh guru, baik itu guru kelas dan guru bidang studi. Dan di dalam program Kombel kami itu kita mengimplementasikan pemanfaatan digital. Jadi Kombel kami itu dilaksanakan secara luring dan daring dan ini sudah pernah kita lakukan terutama kemarin itu pada saat kita menjadi narasumber. Jadi dia harus berani. Saya mengajarkan kepada guru-guru saya itu untuk brave ya. Berani dalam arti kita berbagi masalah salah tidaknya kita coba dulu sehingga dibukalah kayak seminar ya, bukan seminar lagi, workshop workshop untuk daring itu yang mana anggotanya adalah di luar daerah dan alhamdulillah itu banyak kemarin. Jadi ini menjadi satu hasil kalau saya hasil terbaik dari sebuah Kombel ya. Ternyata kita bisa berbagi bukan hanya di dalam sekolah saja loh ya. Kita juga di berbagai daerah dan itu kita pastikan berjadwal setiap guru. Jadi guru tuh sudah bisa, oh jadwal saya nanti yang menjadi narasumber tuh saya.
moderatornya ini. Itu secara tidak langsung mengajarkan guru untuk berani bernalar kritisnya, berani berdiskusinya, ya, berani nantinya dalam arti menjawab pertanyaan dari berbagai macam daerah, dan nantinya di Kombel itu difokuskan adalah dalam hal perluasan materi tentang bagaimana kita cara mengajarnya, tentang bagaimana memperluas atau mengembangkan materi atau bahan ajarnya, serta penguatan-penguatan terutama dari PM dan KKA-nya. Nah, karena memang kita berharap digitalisasi ini tidak hanya dalam lingkup penggunaan alat saja, tapi bagaimana nantinya guru-guru saya itu memanfaatkan digitalisasi ini sekaligus sharing kepada teman-teman di luar dengan cara berbagi praktik baiknya. Karena berbagi praktik baik kan tidak hanya yang baik-baiknya saja ya, tapi tadi setiap permasalahan ada solusi. Bisa jadi ini referensi bagi teman-teman yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu menjadi sebuah referensinya dia dalam memecahkan masalah yang ada di kelasnya. Pada PM sendiri juga tentunya ada kemitraan ya Ibu ya. Jadi bagaimana Ibu menjembatani kerjasama dengan masyarakat sekitar sekolah agar mereka mau menjadi guru atau Ada tutor yang mana, kalau kita bilang tuh EduNav. EduNav itu adalah educational navigator, yang mana itu kita jadikan tutor dari luar untuk memperkuat pembelajaran KKA, khususnya guru kami dulu. Sehingga nanti guru-guru kami itu yang di kelas 5, 6, ya karena kan dia KKA itu yang melaksanakan itu adalah gurunya, guru kelasnya. Nah, nanti sama proktor yang kita tunjuk, dan itu baru nanti dia akan mengimbaskan kepada siswanya. Jadi itu kita kerjasamanya dengan itu untuk memperdalam KKA-nya, serta dalam memperdalam tadi ya kombelnya untuk memperkuat kombelnya. sekali ya Ibu. Kalau untuk dari TK sendiri, Kalau TK ini memang sistem pembelajarannya kan kekeluargaan. Jadi memang Kombel itu memang sangat memberikan makna yang subhanallah menurut saya. Karena semua berawal dari Kombel. Dari Kombel kita orang tua bisa memahami bagaimana cara kita belajar. Punya anak yang usia PAUD, di situ kita juga banyak memberikan parenting, dan bahkan parenting ini kita juga tidak hanya kita yang memberikan, tetapi, dari Kombel tersebut mereka juga punya ide, saja bagaimana kalau si ini kan orang tuanya misalnya, sebagai seorang dosen misalnya ya, bagaimana kalau si ibu ini memberikan materi kepada yang, orang tua murid yang lain, sehingga dibentuklah parenting yang berada di sekolah yang, memang itu sudah terjadwal. Kombel yang bisa kita berdayakan di dalam pembelajaran yang berada di sekolah, terkait dengan bermitra tadi, kita juga bekerja sama dengan beberapa lembaga. Contohnya kalau di Arajo itu kan dekat dengan UINSI, dekat dengan, Polnes, Politani, kemudian perbankan. Nah, di situ kita manfaatkan juga. Di samping kita berkunjung, kita juga saling, ber-MOU, dan kemudian kemarin kalau nggak salah ada Politani, itu yang mendatangi kami dengan membuat alat peraga lengkap dan itu memberikan pembelajaran kepada anak-anak semuanya. Setelah itu giliran, setelah itu praktek, kemudian kita juga berkunjung ke Politani yang anak-anaknya juga langsung praktek di lapangan. Pentingnya Kombel, jadi orang tua, guru, wali murid, kemudian anak-anak, kita tahu kebutuhan belajar itu apa dan apa yang dibutuhkan. Dan di situ bisa mengurangi kos sebenarnya. Kos pengeluaran sekolah itu kalau ketika orang tua memang punya, profesi yang sesuai dengan kebutuhan anak belajar saat itu, maka disitulah mereka akan, timbul rasa empatinya dan kemudian ada yang kita meminta, ada yang menawarkan diri. Meminta itu artinya ketika dalam tema tertentu, kita butuh misalnya seorang TNI, maka kita meminta sebagai tamu guru inspiratif ya, itu datang di sekolah gitu, memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Kemudian ada bunda mengajar juga ada. Jadi setiap kelas itu juga setiap orang tua juga dia punya jadwal sendiri untuk mengajarnya di kelas anaknya masing-masing selama diberikan waktu mungkin setengah jam kali ya. Kita bermitra dengan rumah zakat, kemudian bermitra dengan beberapa instansi yang berada di lingkungan terdekat dengan sekolah, termasuk dengan Pak RT, termasuk dengan apa namanya, pengusaha rumahan, itu kita juga akhirnya kemarin ketika saat kita ada project tentang binatang, kita juga ada belajar kepada salah satu peternak lele yang berada di
lingkungan sekitar. Dan itu yang diangkat oleh guru kami, kemarin menjadi salah satu nominator ya, juara 2 provinsi kemarin itu tentang, lele tersebut, ya. Jadi, dengan bermitra dengan siapapun, kalau kita ambil baiknya insya Allah itu Masya Allah luar biasa hasilnya. Ngobrol dan bermitra itu akan menimbulkan pengalaman-pengalaman Iya, tersendiri ya? kolaborasi yang sangat apik ya, Dan heeh, Kak. memperbarui, biasa Iya. menambah wawasan, Iya. karena tadi berbagi. Tadi kan penyempurnaan tadi ya, Mhm. yang kurang ini disempurnakan ditambah satu. Semakin banyak kan, itu jadi referensi, jadi semakin puas. Selama menerapkan PM ini, hal apa yang paling menantang bagi kedua? Oke, kalau yang menurut saya nih ya, yang saya hadapi ini sebenarnya kalau saya bilang kelemahan, saya tuh anti bilang kelemahan, saya tantangan. Ya, ternyata merubah mindset guru ya untuk selalu adaptif, selalu responsif terhadap perubahan-perubahan kebijakan pendidikan itu tidak mudah. Ya, karena kita ketahui ada karakter-karakter guru yang memang mau belajar, ya. Ada juga karakter yang ingin di zona aman. Iya. Yang mana juga dia hanya ingin yang penting wajibnya saja. Iya. Ya, hanya mengajar pulang. Itu tidak dipungkiri semua sekolah pasti ada itu. Ya, kita pasti mapping juga nih. Yang mana nih guru-guru yang hanya di zona aman, yang guru-guru mau pembelajar. Nah, namun tadi karena ini saya anggap bukan pengalaman, itu tantangan karena saya yakin dengan seringnya kita sebagai pimpinan kepala sekolah itu dengan menguatkan ya selalu merubah mindset dia itu dengan cara begini kalau di saya. Bagaimana siswa kita itu mau maju, mau berubah, mau menerima semua perubahan kalau tidak Bapak Ibu yang menjadi leader di kelasnya itu berubah dulu atau mencoba dulu. Karena tadinya gini, karena kita seorang leader berarti kan itu guru digugu dan ditiru. Begitu juga sebenarnya berlaku bagi kita kepala sekolah ya Bu ya. Kita juga digugu dan ditiru oleh guru kita digugu dan ditiru oleh siswa kita. Nah maka dari itu saya menginformasikan gini, bahwa guru itu tidak cukup hanya belajar sampai S1, S2 maupun S3. Tapi pembelajaran itu tidak hanya di bangku kuliah saja, bahkan di kehidupan guru pun, di siswa pun, bahkan di kelas itu menjadi sebuah pembelajaran. Nah, maka dari itu kita harus memang sudah bisa mengadaptasi itu segera. Dan kita harus cepat dengan respon dengan perubahan-perubahan. Kok saya lebih ke kebijakan pendidikan ya. Karena kalau tidak kita lakukan perubahan itu, tidak kita respon itu, kita akan ketinggalan. Sedangkan anak-anak kita itu kan sudah jelas ya Bu ya di Al-Quran, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau memang ibu ini saya memberikan kepada guru saya, jika memang guru-guru itu tidak merubah dengan zamannya, maka anak-anak kita tidak akan berubah menjadi lebih baik atau kita akan ya sesuai dengan mau DPL nih. Nah, 8 prodi lulusan tidak akan seperti itu, yang kita inginkan adalah anak-anak yang cerdas, yang berakhlak. Tapi tadi kalau dia tidak responsif maka itu tidak akan terjadi. Namun saya punya salah satu cara saya di sekolah agar guru itu bisa berubah, jadi kita tidak hanya sekedar memberikan instruksi. Namun tadi kita dampingi, bahkan nanti kita adakan salah satu teman nih contoh kalau kita di digitalisasi ya, di teknologi. Itu saya punya mapping guru-guru, saya tidak melihat muda, tua, senior, junior, enggak. Saya lebih ke kinerjanya. Jadi ada guru yang memang pintar di IT, itu nanti akan menjadi tutor sebaya kepada teman-teman guru yang memang kurang di IT-nya. Nah, namun tadi mereka itu saya mengungkapkan gini, nggak usah ada baper, nggak usah ada kata ketersinggungan, turunkan egonya. Ya karena tadi belajar itu dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan itu saya contohkan. Ya, sehingga tutor sebaya itu jalan. Sehingga guru-guru yang tadi tidak tahu akhirnya bisa menurunkan ego, minta dibantu. Dan guru-guru yang mampu dengan cara tadi tanpa diminta, dia sudah memberikan respon, "Ada yang perlu saya bantu Kak, Bu?" Itu sebuah budaya kalau saya, sebuah karakter, tapi tadi ya harus dikuatkan sama kepala sekolah, kalau kepala sekolah juga meninggalkan, selesai. Ya, terus, saya pasti meminta produknya. Ya, produknya itu dengan cara pada saat observasi atau supervisi. Yuk, hasil dari yang kemarin itu seperti apa? Jadi itu kontinuitas dari dia belajar dan kemudian akhirnya ada produk hasilnya. Ya walaupun mungkin yang tadinya IT-nya masuk ke paling dia sudah tahulah Microsoft Office. Ya,
sudah tahulah PPT itu makanan sehari-hari guru untuk memberikan bahan ajar dan baru nanti ke Canva. Nah, jadi seperti itu budaya kami kembangkan di 008 Samarinda. Kalau dari Ibu Nuridia sendiri? Baik, kalau tantangan di dalam kehidupan tuh naif kalau kita bilang nggak ada tantangan ya, pasti ada, walaupun kita sudah tata sedemikian mungkin. Kemudian tantangannya apa? Mindset tadi. Kadang-kadang gini, mohon maaf, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin satu ini ahli di IT, lemah di pembelajaran. Tetapi saya tidak mengucilkan, ini diangkat, ini belajar dengan yang lain, terus saling menutupi. Jadi di tempat kita itu bagaimana, yang mana gini, budaya belajar dan kewajiban kita untuk apa kita berada di sini. Itu yang harus kita tanamkan. Bahwa keberadaan kita di sini bukan karena kebetulan, tapi ini adalah sudah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa sih yang akan kita persembahkan nanti? Dan ada satu kata yang membuat kita punya rasa takut. Apa yang engkau sampaikan kepada Rabbmu ketika engkau diberikan amanah. Dan itu yang tertanam pada semuanya. Jadi, di Al-Ajwa itu ada kepala sekolah dan tidak ada kepala sekolah. Insya Allah kalau memang mereka sudah waktunya kombel, belajar, diskusi, ya diskusi. Tidak ada yang pulang, mohon maaf, pulang duluan, kepala sekolah belum pulang, nggak ada insya Allah. Karena mengapa? Memang mata kita terbatas, tapi Allah kan ada di mana-mana. Dan itu, keberadaan Rob kita untuk diri kita itu yang selalu kita kuatkan. Kalau itu sudah kuat, insya Allah aman kok, ditinggal di mana-mana. Baik sahabat Etam, dari obrolan tadi kita bisa menarik benang merah bahwa pembelajaran mendalam itu dimulai dari langkah kecil dulu dan nantinya akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Dibutuhkan juga kolaborasi bersama dari kepala sekolah, guru, siswa, dan juga orang tua. Seluruh warga sekolah tentunya harus mendukung keberlanjutan dari pembelajaran mendalam ini dengan baik. Mungkin ada closing statement, silakan dari Ibu Chelsea. Oke, baik. Alhamdulillah dengan podcast ini diakhiri dengan closing ya. Ya, itu yang mana kalau closing saya bersama guru-guru saya dan ini menjadi sebuah bentuk ya semangat di sekolah saya itu adalah you don't need to be great to start, but start it now, you will be great. Yang mana kita tidak perlu menjadi orang hebat dulu untuk memulai sesuatu, baik itu di kelas, di sekolah, maupun di luar. Namun, coba aja dari sekarang dulu, start dari sekarang, dan dengan selalu berproses dan selalu belajar, dan kita juga mau mengadaptasi dan selalu dengan responsif, maka kita akan menjadi lebih hebat. Dan dalam hebatnya ini, dalam berbagai segala macam misi. Jadi hadapi saja semua. Harus berani dulu, Harus berani. coba dulu. Coba. Ya, jangan karena harus Betul. hebat dulu, tapi tidak coba dulu, baru pasti nantinya kita akan menjadi lebih hebat. Pasti Seperti bisa itu. ya. Iya. Ya, karena 08 Samarinda Ulu itu kita punya jargon. Guru-guru 08 Samarinda Ulu pasti bisa. 08 Samarinda Ulu mantap. Luar biasa. Kalau dari tidak. Baik, kalau di Araja itu kita jargonnya tadi ya, karena kita bersama anak-anak dan orang tua, sehat, tangguh, berkarakter, dan toleran. Maka di Araja itu kita tanamkan bahwa istiqomah itu penting. Sebenarnya kita memahami, bekerjalah semampumu, karena Allah itu tidak menilai hasil, tapi menilai proses. Apapun yang engkau kerjakan, pasti akan ada hasilnya. Jangan pernah takut gagal, karena di dalam perjalanan pasti ada keberhasilan yang menunggumu di ujung nanti. Maka apapun yang kita bisa, kemampuan apapun yang kita bisa berikan. Karena tidak ada hal yang sia-sia dalam berdakwah, apalagi dalam dakwah pendidikan. Pasti akan menghasilkan sesuatu. Orang baik pasti akan ketemu dengan orang baik. Terima kasih kepada narasumber hebat kita hari ini, yaitu Ibu Nurida dan Ibu Chelda. Terima kasih Ibu, semoga kapan-kapan kita bisa kolaborasi lagi. Terima kasih sahabat Eta. See you next time. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, namun juga dapat bermanfaat bagi sahabat Etam dimanapun berada, dan juga dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah sahabat Etam. Saya Arum Midani Tias beserta ibu-ibu narasumber mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.